Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hikmah-hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah mengalami suatu masalah yang membuat kalian hampir putus asa kan? Ya, Kita bahkan aja sampai pernah kok. kita berdua pernah, bahkan sampai buntu, nggak sampai nggak pernah kayak jauh-jauh sampai kita tuh bahkan kayak udah di ujung gitu loh. Nah, gitu. Tapi setelah membaca dari beberapa buku dan sumber-sumber, ternyata ada yang lebih berat daripada kita, yaitu saat Nabi Muhammad SAW mengalami masalah yang berat. yaitu pada tahun kesulitan di tahun ke-10 masa kenabiannya, di mana beliau telah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yaitu Khadijah dan pamannya dan sekaligus pelindungnya yaitu Abu Thalib secara berdekatan. Dan pada saat itu juga beliau tolak di kota Taif untuk melakukan dakwah. Nah, kisah yang aku maksud tadi adalah kisah dari Nabi Muhammad saat beliau memasuki tahun ke-10 masa kenabiannya, di mana beliau ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yaitu Khadijah dan ditinggalkan oleh pamannya sekaligus pelindungnya yaitu Abu Thalib. Dan pada saat itu juga kejadian tersebut, wafat tersebut terjadi secara berdekatan. Dan dimana juga pada saat itu beliau ditolak di kota Taif untuk melakukan dakwah. Nah, maka dari itu disebut tahun kesedihan atau Amul Huns. Nah, untuk mereda kesedihan Nabi Muhammad, Allah memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad yaitu Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan malam hanya satu malam dari kota Mekah, yaitu dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina dan naik ke langit ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan hari-hari, kita bisa mengimpulsikan ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Contohnya saja untuk reminder sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melupakan 5 waktu tersebut. Itu hal yang penting, wajib yang kita lakukan sehari-hari. Apalagi kalau kita sudah balik. Yang kedua tentunya adalah mengambil hikmah itu kita harus menyelesaikan dengan fokus agar pada saat keimanan kita diuji, kita akan selalu kembali dan bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah harapan kita pada saat masa sulit, yang dimana ketika kita mengalami beberapa masalah pada saat kita diuji kehidupan sehari-hari dan lain-lainnya, kita harus selalu bisa menemukan jalan keluar. Sekian dari kami. Sekian dari kami kelas 12-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Ayo.